حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sedang jamaah, ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu iqamah jamaah zuhur seperti biasa di Masjid Raya Nur Watan ada kajian singkat, tausiah singkat menjelang iqamah salat berjamaah didirikan. Masuk kita ke hadis yang ke-9 di dalam kitab Bustan Al-Arifin karya Imam Nawawi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, kita tahu bahwa sahabat Anas bin Malik ini pernah mengabdikan dirinya menjadi khadim, menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Jadi hadis-hadis ini beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, melihat langsung kehidupan Rasulullah SAW di rumah dan di mana saja. Beliau inilah yang meriwayatkan hadis yang kita bahas pada siang hari ini. Kata dia, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, la darara wa la dirar. Hadis riwayat Darah Al-Qutni dan Ibnu Majah. Dikatakan oleh Ibnu Majah hadis hasan, hadisnya hasan, artinya sangat layak dijadikan sumber dalil karena hadisnya hasan, bukan hadis dhaif, bukan hadis lemah, apalagi hadis palsu. La darara wa la dirar, seolah-olah kan ini pendek sekali. Ada darar, ada dirar. Apa bedanya? Para ulama dan dari segi bahasa bisa kita pahami. Kalau diterjemahkan secara bebas hadis ini berarti la darara, jangan kamu melakukan sesuatu yang bermudarat kepada dirimu, wala dirar, dan jangan melakukan sesuatu yang orang lain mendapat mudarat juga. Jadi tak boleh melakukan sesuatu yang memberi mudarat kepada diri kita, dan tak boleh pula membuat sesuatu walaupun tak memudarat pada diri kita tapi memudarat kepada orang lain. Itu dilarang. An-nahyu fi hadzal hadis, kata ulama, larangan pada hadis ini yufidu at-tahrim, menunjukkan haramnya. Jadi haram hukumnya itu melakukan sesuatu, baik dimakan atau diminum atau melaksanakan sesuatu bermudarat dia kepada diri kita, walaupun mungkin tak mudarat kepada orang lain, hukumnya haram. Melakukan sesuatu baik makan atau minum atau yang lain, walaupun bermanfaat buat diri kita tapi mudarat kepada orang lain, hukumnya haram. Apalagi sesuatu yang kita makan, yang kita minum, yang kita isap, yang kita lakukan bermudarat kepada diri kita dan bermudarat kepada orang lain. Itu tambah haram dia, karena di samping merusak diri juga merusak orang lain. Masya Allah. Hadis ini dimasukkan oleh para ulama sebagai hadis yang terhimpun dalam Arba'in Nawawi, kata Imam Nawawi. Kenapa disebut dengan 40 hadis Imam Nawawi? Karena ini benar-benar ijtihad Imam Nawawi memilih 40 hadis, karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya, man hafiza arba'ina hadisan di umur dinihi husyira yaumal qiyamati ma'a zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang menghafal 40 hadis yang berisikan pokok-pokok ajaran agamanya, maka seorang itu nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama golongan ulama dan golongan para ahli fikih. Ijtihadlah Imam Nawawi. Nah, salah satu yang masuk Arba'in Nawawi ini hadis ini, Pak. La darara wa la dirar. Tak boleh memudaratkan diri sendiri dan tak boleh memudaratkan orang lain. 3 bentuknya. Ada sesuatu tu yang kita pakai, yang kita minum, yang kita lakukan
bermudarat kepada diri kita tapi tak bermudarat kepada orang lain, hukumnya tetap haram. Ada sesuatu itu bermanfaat kepada diri kita tapi bermudarat kepada orang lain, hukumnya tetap haram. Ada sesuatu itu kepada diri kita juga bermudarat, kepada orang lain juga bermudarat, tentu lebih haram lagi, dua kali dia membuat masalah gitu. Nah, kenapa ini dimasukkan oleh ulama sebagai pokok-pokok ajaran agama? Karena memang kita ini makhluk sosial. Manusia ini ya seperti apa aja dilarang, tak bisa dia tidak berinteraksi dengan orang lain. Kita makhluk yang hidup berkelompok, kita makhluk yang senang ngumpul-ngumpul, kita makhluk yang senang berorganisasi. Nah, ini salah satu bingkai sebuah kehidupan itu, norma-norma kehidupan masyarakat itu. Hadis ini enggak boleh kita melakukan sesuatu yang menimbulkan mudarat. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan maqasid. Salah satu maqasid, salah satu tujuan pensyariatan agama Islam ini. Kalau kita baca ada 8 ya maqasid syariah ini. Kenapa Allah syariatkan Islam? Salah satunya adalah ingin mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Tajlibut jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Syariat Islam ini gunanya untuk mendatangkan kemaslahatan dan minimalisir kerusakan. Berarti kalau ada tindak tanduk kita yang merusak baik diri sendiri dan orang lain, itu bertentangan dengan tujuan pensyariatan syariat Islam ini, maka itu pasti dilarang ya, pasti itu dilarang. Jangankan mendatangkan mudarat, mendatangkan kesulitan saja itu tak boleh ada dalam syariat Islam ini ya. Allah membuat kita syariat walaupun secara zahir itu memberatkan, pada dasarnya bukan memberatkan. Allah nafikan itu. Contoh puasa, menahan lapar ya. Apa dibilang oleh Allah? Wa ma yuridukumullahu bil usra wa yuridukumullahu bil yusra wa la yuridukumul usra. Allah itu ingin sebenarnya mudah, bukan untuk mempersulit. Maka ketika ada kesulitan pasti ada dispensasi. Itu inti dari ajaran Islam. Al-masyaqqatu tajlibut taisir dalam kaidah usul fikih. Apabila terjadi kesulitan pasti ada gantinya kemudahan. Maka ketika kita musafir ya, kenapa diperbolehkan kita jamak qasar? Supaya orang tak merasa diberatkan, tak merasa disulitkan dengan ibadah solat dan ibadah puasanya ya. Itu gunanya itu. Kenapa boleh kita mengqadha kalau solat kita lupa? Supaya orang tak merasa Islam ini berat untuk dilaksanakan. Makanya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi jangankan memberi mudarat, memberi kesulitan aja tidak boleh dalam Islam ini, apalagi sudah memberi mudarat. Nah, kita ambil contoh satu-satu ya. Apa contohnya sesuatu yang bermudarat kepada diri kita tapi tidak mudarat langsung kepada orang lain? Narkoba misalnya ya, orang yang hisap ganja, hisap morfin, orang lain tidak terpengaruh secara langsung itu, karena dia tak menular, tak berasap dia ya. Tapi karena itu menghancurkan dirinya baik secara fisik apalagi secara mental, maka itu hukumnya haram. Maka setiap yang memabuk-mabukkan dihukum haram oleh agama kita ini. Walaupun mungkin karena sudah terbiasa kita tak mabuk lagi memakannya. Kadang-kadang kita kan mencari helah. Saya tegak tak mabuk, berarti tidak haram. Bukan itu masalahnya, bukan itu kaidahnya. Lihat unsur yang ada di dalamnya, itu satu. Kalau ada unsur yang memabukkan, walaupun kepada orang tertentu tidak memabukkan, itu tetap haram. Yang kedua, apa kaidahnya? Ma sakara kathiruhu faqalilu haram. Kalau banyaknya bisa memabukkan, maka setetes pun tetap haram. Misalnya minuman memabukkan 1 botol, mabuk kita, sesendok pun diminum tetap haram hukumnya. Jadi ada semuanya ya kaidahnya, sesuai dengan perut kita, tidak sesuai dengan nalar kita, sesuai berbuat kaidah oleh ulama. Jadi tidak boleh kita sembarang-sembarang aja membuat satu hukum. Saya tidak mabuk Ustaz, 1 botol pun saya minum tak mabuk saya. Bukan Anda jadi ukuran, tapi
inti dan substansi yang ada, konten yang ada dalam barang itu. Kalau ada unsur yang memabukkan, maka sedikit pun diminum tetap hukumnya haram. Itu contohnya merusak diri tapi tak langsung merusak orang lain. Ada yang kadang bermanfaat buat dirinya tapi merusak orang lain. Mungkin contohnya tidak berbentuk makanan, tapi contohnya black campaign, menjadi provokator demi untuk kepentingan sendiri. Biar sianu itu diturunkan, lalu ada sipulan yang naik, dibuat isu-isu negatif, ya. Wow. Bermanfaat buat dia itu, tapi orang lain dihancurkannya. Itu haram hukumnya itu. Haram. Ya. Tidak ada lagi perbedaan pendapat ulama bahwa itu haram. Jadi kalau itu kerja kita, jadi mendulang haram terus kita, mendulang dosa setiap hari, ya. Kita sholat juga, kita mungkin ke masjid juga, tapi setiap hari kita mendulang yang haram karena kita suka black campaign. Dan black campaign itu tidak ada di masa-masa pemilihan umum saja, ya. Apa saja bentuk jabatan itu rentan untuk black campaign. Apa yang terjadi kalau black campaign? Kita tanpa sengaja membunuh karakter orang lain. Semua orang melihat sianu jadi tak berharga, yang terlihat buruknya saja. Kenapa? Desas-desus yang disampaikan terus. Manfaat bagi dia apa? Mudah-mudahan orang yang diinginkannya atau dirinya yang naik. Kan begitu. Biasanya banyak terjadi di masa-masa politik, Pak. Masa-masa politik. Lawan-lawan politik diceritakan kepada pengikutnya, ini yang harus kita tebarkan ya, supaya sebulan jatuh gitu ya. Ini yang harus dibuat di status ya, supaya sebulan jatuh gitu. Itu mendulang dosa itu, karena hukumnya haram. Itu namanya diror. Makanya la darara wala diror. Itu contoh, salah satu contoh yang bermanfaat untuk dirinya tapi memberi mudarat kepada orang lain, ya. Terzolimi orang lain, hilang hak orang lain oleh kita, ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang seperti itu. Misalnya ketidakadilan dalam menentukan sesuatu. Katakanlah dalam peristiwa sogok menyogok, apalagi ada orang dalam gitu ya. Misalnya memilih beasiswa, Pak. Memilih beasiswa. Saya misalnya orang yang ikut menentukan siapa yang berhak mendapat beasiswa, masuk proposal, lalu ada yang nelpon, Pak, udah masuk proposal anak saya? Sudah. Oh, itu anak kita tuh, Pak. Betulan ini punya teman saya, anak teman saya. Secara syarat dia tak masuk, Pak. Secara tak masuk dia kan kalau beasiswa itu pertama syaratnya sudah semester 3. Yang kedua IPK-nya minimal 3,00. Dia IPK cuma 2,8 gitu. Ada yang tidak saya kenal IPK-nya 3,50. Tapi kena saya orang dalam, saya ceng itu, ya. Keluarlah nama yang tadi itu. Apa yang saya lakukan itu memang bermanfaat kepada orang lain, tapi memudaratkan juga orang lain. Ayah yang tadi nelpon saya itu bermanfaat bagi dia, tapi dia menghilangkan hak orang lain. Kedua-duanya di mana? Tidak berdosa kata orang, tapi masuk neraka langsung. Kan itu katanya kan tidak ada dosanya, tapi masuk neraka langsung gitu. Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyogok dan tukang sogok masuk neraka. Tidak dosa memang, tapi masuk neraka langsung. Akhirnya diharamkan oleh agama. Hancur jadinya, Pak. Kalau sudah dimasukkan hal-hal seperti itu, nanti akan muncul orang-orang yang tidak berkualitas. Karena duduk dia di situ tuh bukan karena kompetensinya, bukan karena syarat dipenuhinya, tapi ada orang dalam. Itu masalahnya. Makanya sogok menyogok itu, decking itu satu sisi diharamkan, satu sisi dibolehkan. Kapan boleh di-decking? Kapan boleh kita bisa memihak kepada orang tertentu? Ada caranya, Pak. Misalnya seperti tadi, masuk kedua-duanya memenuhi syarat. Anak teman saya memenuhi syarat, yang tidak saya kenal memenuhi syarat. Saya pilih teman saya. Itu islami sekali itu. Wajarlah saya pilih teman saya gitu. Karena saya kenal orang tuanya. Yang tidak islami itu tidak memenuhi syarat, yang saya pilih kita buang yang memenuhi syarat. Zolim namanya.
Makanya itu dirar, itu memberi mudarat kepada orang lain. Apa contohnya yang merusak diri dan merusak orang lain? Nah, ini terpaksa saya minta maaf nih kalau ada yang kena apa yang saya sebutnya. Merokok. Nah, carilah satu pendapat ahli kesehatan di dunia bahwa merokok itu tidak merusak diri kita. Carilah. Kalau ada satu artikel nanti mengatakan bahwa rokok itu bermanfaat, dan carilah satu artikel yang mengatakan bahwa rokok itu tidak merusak orang lain. Carilah gitu. Bahkan kepada ibu hamil muda itu bisa menggugurkan loh kandungan asap rokok itu. Ternyata lebih berbahaya pada narkoba. Narkoba tidak merusak orang lain. Nih kalau Jepro nih ngisap dia depan saya tidak kena tuh Pak. Tidak ada kena. Tidak kena saya. Tapi kalau Jepro merokok dekat saya, mungkin saya lebih parah kenanya pada dia merokok sendiri. Karena perokok pasif itu luar biasa Pak. Lebih hancur paru-parunya daripada perokok aktif. Kenapa? Karena paru-parunya tak terbiasa. Kalau orang merokok tidak terbiasa paru-parunya. Jadi jangan salah kalau ada orang-orang mengisap rokok aja langsung pusing, langsung mual-mual. Itu bukan berlebihan. Itu tanda paru-parunya masih bersih itu, sehingga mual dia mendengar membau asap rokok itu. Tapi kan masih banyak orang katakan makruh ya. Nak ngerti saya dari mana dalilnya itu. Kan biasanya yang ulama-ulama bilang makruh itu ulama itu merokok juga Pak. Ya, pasti cobalah tengok. Kalau ada nanti Ustaz kan ulama makruh. Coba teliti. Ulama yang bilang gitu tuh merokok juga dia, bagaimana bilangnya makruh? Pertanyaan lagi, makruh itu memang terpuji atau tercela? Hah? Kalau dihukum makruh terpuji atau tercela tuh Pak? Tetap tercela, nama juga makruh. Dibenci artinya makruh itu. Dibenci artinya. Artinya Allah tidak suka. Nabi tidak suka. Ulama tidak suka. Orang-orang hadis tidak suka. Makanya makruh namanya. Kalau saya secara pribadi dan biasa saya pernah ucapkan, tidak ada makruh-makruhnya. Merokok itu punya haram. Tidak ada subuhat-subuhat itu. Karena belum kita jumpai satupun dokter yang bilang merokok itu tidak merusak. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau boleh saya ajak kita sama berpikir Pak. Saya kemarin baca artikel, dan itu luar biasa, saya termenung. Ternyata di Indonesia ini tuh rokok tuh satu hari terjual 90 juta bungkus. Itu kalau prediksinya satu bungkus satu hari itu. Ya. 90 juta bungkus. Ada rokok 10.000 satu bungkus? Enggak ada. Kalau 10.000 aja satu bungkus Pak, itu 900 juta itu Pak satu hari duit yang dibakar. 900 juta. Ini kalau diimpakkan ke masjid ini nih selesai semuanya nih. Sound systemnya, karpetnya oleh kita 900 juta ini. Ya. Jadi kalau berhenti aja orang Indonesia ini merokok sehari Pak, bisa membangun satu masjid loh. Lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya. Kalau tidak dikorupsi ya. 900 juta itu kan lumayan masjidnya tuh Pak. Itu muat tuh sekitar 500 orang tuh masjidnya itu. Jadi kalau sehari aja Bapak berhenti tak merokok, lalu 10.000 atau 20.000 itu Bapak infakkan, serentak semua orang yang merokok melakukan, itu terkumpullah duit 900 juta. Kalau sekitar 5 hari, maka terkumpullah sekitar kalau 90 juta 9 M ya. Iya 900 juta, 90 juta kali 10.000 9 M ya, bukan 900 juta, salah, 9 M. Berarti kalau 3 hari 2,7 T, 5 hari 4,5 T, triliun Pak. Ini masjid ini sebenarnya kalau lurus-lurus saja nih dengan 100 miliar nih udah berkubah emas dia nih Pak. Ini kan kena ndak lurus-lurus bangunnya ya, maka bengkok-bengkok jadinya gitu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sadar tak kita selama ini itu sudahlah haram secara syariat, lalu terkesan mubazir, hanya dibakar-bakar saja. Ada yang lebih unik lagi. Ini mungkin banyak yang marah sama saya ini. Kadang-kadang anaknya itu Pak
dikatakan oleh dokter stunting, gizi buruk, tapi ayahnya 2 bungkus sehari merokoknya. So akalnya itu ya, 2 bungkus tuh 50.000 loh Pak sehari. Telur tuh sepapan Pak 52.000 cuma ya. Bapak kasihnya telur setiap hari, tidak akan stunting anak bapak tuh. Atau berhenti bapak merokok dari 2 bungkus ke 1 bungkus, insya Allah anak bapak tidak stunting itu. Kok ayahnya rela anaknya stunting, gizi buruk gitu, tapi ayahnya 2 bungkus sehari merokoknya. Kan luar biasa ini. Ada lagi fakta tentang rokok apa? Dari semua perusahaan rokok itu, nah mungkin antara, kalau yang ternama-nama sama ini Pak, mulai dari Ardat, mulai dari Gudang Garam, apapun bentuk itu, satu pun tidak ada yang muslim yang punya Pak. Satu pun tak ada pabriknya yang muslim yang punya. Yang kedua, anehnya yang punyanya itu tak merokok. Sudah tuh, dia awak lah dibodoh-bodohin oleh orang Pak. Yang punya pabrik rokok aja tidak merokok dia. Awak sampai babak kelahi sama suami istri gara-gara merokok itu. Cobalah berpikir. Lalu kita bilang tidak bisa saya berhenti, bohong itu. Kenapa Ramadan bapak bisa berhenti merokok siangnya? Kok bisa sih? Kalau bilang tidak bisa berhenti merokok, kenapa Ramadan tak merokok? Apa intinya? Kita tidak serius mau berhenti, itu aja inti. Buktinya kalau serius, dari habis sahur sampai maghrib bisa kita berhenti merokok sebulan lagi. Tapi itu kan kena terpaksa, tidak dari dalam hati. Memang harus dipaksa dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam ingin la darara wa la dirar. Ya. Tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri dan tak boleh juga mudarat kepada yang lain. Tidak bagi manusia. Makhluk apapun tak boleh kita buat dia menderita, memberi mudarat. Kerbau kah, sapi kah, nyamuk kah, hewan apapun bentuknya, tak boleh kita berlaku zalim. Makanya kalau dalam menyembelih itu salah satu syaratnya mesti tajam. Sekarang ada istilahnya tuh menyembelih 1 detik loh Pak. Jadi nggak ada digesek-gesek pisaunya. Kalau masih digesek-gesek itu tidak tajam itu. 1 detik selesai. Tapi kalau ke bawah, ke atas, ke bawah itu tanda tidak tajam itu. Asah lagi mana orang yang pandai mengasah. Jadi 1 detik aja menyembelih dengan 1 detik. Semakin sedikit waktu untuk menyembelih itu, maka semakin tidak dirasakanlah sakit dan perihnya oleh hewan kita. Dan itu disyaratkan di dalam menyembelih. Idza zabaha ahadukum falyuhaddid sakinau. Kalau seandainya seorang ingin menyembelih, hendaklah dia menajamkan pisaunya. Semakin tajam, semakin tak terasa sakitnya oleh hewan sembelih. Itu tandanya Islam ini luar biasa, tidak ingin memberikan mudarat, hal-hal yang tidak diinginkan kepada semua makhluk. Karena memang Islam dan Rasul ini diutus rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada sekalian alam. Mudah-mudahan hadis yang singkat ini bisa kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita, dan ini menjadi ajaran pokok dalam Islam, yaitu tidak memberi mudarat kepada diri sendiri dan tidak memberi mudarat kepada orang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.